Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Mengawali minggu ini, Senin 25 April 2022, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil Yohanes pasal 21, ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Tema renungan kita adalah pendekatan kasih. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, selamat pagi ya Tuhan. Bapa kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh salah satu jemaat praremaja GKJ Condong Catur, Mbak Lisa. Silakan Mbak Lisa. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 5-6 yang demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas bacaannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Yesus, bacaan kita hari ini berkisah tentang Petrus, Thomas, dan beberapa murid Yesus yang lain yang saat itu sedang dalam situasi galau karena Yesus sudah bangkit dan mereka tidak tahu. Hari itu mereka menangkap ikan, namun sampai siang tidak mendapat apa-apa. Yesus hadir dan menyapa, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk?" Pada saat itu murid-murid ini tidak mengenali Yesus. Yesus kemudian mengatakan untuk menebarkan jala di kanan perahu dan mereka mematuhinya sehingga mendapatkan tangkapan ikan yang sangat banyak. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kedua ayat tadi. Pertama, ketika Yesus menyapa, Yesus menggunakan istilah anak-anak. Suatu istilah yang janggal karena ditujukan pada orang-orang dewasa. Kita bisa menangkapnya sebagai sebuah istilah yang menunjukkan betapa Yesus mengasihi muridnya dan menganggap mereka sebagai anak-anaknya. Berikutnya, Yesus bertanya, "Punya lauk atau tidak?" Ini juga janggal. Karena sebenarnya murid-murid saat itu tidak mengenali bahwa yang bertanya itu adalah Yesus. Kita bisa mengatakan orang tidak kenal kok tanya tentang makanan, gitu ya. Kita bisa memaknai betapa Yesus memperlakukan murid-muridnya ini seperti halnya keluarga yang sangat Dia kasihi. Ucapan Yesus itu sebenarnya juga kesediaan Yesus untuk membantu karena Yesus tahu murid-murid saat itu membutuhkan pertolongannya. Keluarga semestinya juga bisa saling terbuka, termasuk ketika kita lapar atau membutuhkan ayat 1. Dari ayat 5 ini kita bisa belajar bahwa Yesus mencoba mendekati muridnya dengan bahasa kasih. Maka kita bisa meneladani cara Yesus ini. Ketika kita menemukan orang lain sedang dalam situasi galau seperti halnya murid-murid, kita perlu mendekatinya dengan bahasa kasih, tidak dengan menghakimi atau dengan memarahi atau semacamnya. Yang kedua, ayat 6, belajar dari sikap murid Yesus ketika diminta menebarkan jala, mereka patuh. Dan hasil kepatuhan pada Tuhan adalah kesukacitaan.
Mereka bisa menangkap begitu banyak ikan dan akhirnya terbuka mata mereka sehingga mengenali Yesus. Tidak mengandalkan pikiran, tetapi melakukan perintah Tuhan dalam setiap pekerjaan, maka Tuhan akan mendatangkan sukacita. Kata kunci untuk perbuatan Allah yang ajaib itu adalah setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan akan mendapatkan pertolongan. Seandainya mereka tidak melakukan apa yang disuruh oleh Yesus, mungkin mereka tidak akan menemukan kesukacitaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bacaan hari ini, mengingatkan kami untuk selalu mempedulikan saudara-saudara kami yang sedang masalah dengan penuh kasih. Tuhan juga mengingatkan kami untuk selalu taat tanpa syarat kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami mampu melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mohon penyertaan Tuhan dalam aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.